Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Baik, terima kasih anak-anak. Anak-anak semuanya hebat ya. Baik anak-anak, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, tadi Mbak Umul sudah mengabsen. Oke, baik. Terima kasih Mbak Umul karena telah mengabsen kehadiran teman-temannya tadi. Oke, anak-anak semuanya, kita akan mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Silahkan Mas Yadi untuk memimpin doa teman-temannya ya. Baik, Bu. Siap, Ibu. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anakku. Terima kasih untuk Mas Yadi yang telah memimpin doa untuk kita semua. Baik, anak-anak. Ini Ustazah ingatkan, ini tadi siapa yang belum memasukkan sepatunya ke rak sepatu, belum ditata? Oh, pintar semuanya sudah ya, pintar semuanya. Sudah ditata rapi semuanya. Kalau kita datang ke sekolah, sepatunya harus ditata di rak sepatu supaya tidak berantakan di luar, dan kita harus disiplin. Kita harus membiasakan disiplin supaya kita bisa menjadi anak yang hebat, anak-anak yang disiplin. Baik, anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, untuk menyemangati kita hari ini, supaya kita hari ini belajar dengan semangat, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, sudah hitung ya. 1, 2, 3. Tepuk tangan untuk kita semua. Semua lebih semangat ya. Semangat. Mengikuti pelajaran hari ini. Pintar. Anak-anak sudah hebat ya. Semuanya pintar semua. Oh iya, anak-anak. Kemarin di rumah, apa aktivitas yang dilakukan kemarin setelah pulang sekolah? Coba Mbak Aisyah. Bermain, Ibu. Kerjakan Kerjakan PR pinter ya. Kalau sampai rumah, itu PR-nya harus segera dikerjakan supaya tidak lupa. Mas Yudi sudah mengerjakan PR-nya? Belum, saya. Ya. Nah, tidak boleh bermain terus itu anak-anak ya. Mas Yudi tidak boleh dicontoh. Boleh bermain, tetapi ada batasnya. Apalagi kalau HP, tidak boleh main HP berlebihan ya. Baik. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang karakteristik individu di rumah dan di sekolah. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang jenis kelamin, kegemaran, dan sifat atau karakter. Baik, anak-anak. Silakan perhatikan gambar. Ya. Silakan perhatikan gambar yang Ustazah share di layar proyektor. Di sini kalian bisa melihat gambar anggota keluarga ya. Anggota keluarga. Di sini kalian juga di rumah memiliki
anggota keluarga. Ada yang tahu anggota keluarga kita itu terdiri dari siapa saja? Saya Bu Ayah. tahu Bu. Ayah, Ibu, Ayah, ibu, Adik, kakak, adik, Oh, pinter Adik. ya, pinter semuanya. nenek. kakek, Tapi saya ibu di rumah gimana? Di rumah ada? Ada nenek di rumah. Oh iya, kalau di rumah ada nenek, itu terhitung keluarga kita atau bukan? Karena satu rumah dengan kita. Pintar semuanya ya. terhitung Bu. Gimana? Ya, pintar. Anak-anakku semuanya, di rumah kita memiliki anggota keluarga. Dan anggota keluarga tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Karakteristik ini yaitu ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Ini disebut karakteristik jenis kelamin. Apa anak-anak? karakteristik Jenis. Ada berapa tadi? Ada dua. Ada berapa Mbak Eka? Karakter kelamin Dua. keluarga, anggota keluarga kita. Pinter, hebat ya, ada dua. Yaitu apa saja Mbak Umul? Laki-laki dan perempuan saja. Oke, pinter. Anggota keluarga kita di rumah itu karakteristiknya ada dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Baik, anak-anak. Hari ini kita akan berdiskusi. Ustazah akan membentuk menjadi 3 kelompok. Satu kelompok 4 orang seperti biasa. Seperti kelompok yang kemarin ya. Silakan menuju ke bangkunya masing-masing. Silakan bangku dan kursinya ditata membentuk kelompok 3 kelompok. Seperti kemarin ya, penamaannya masih sama. Kelompok satunya Mas Yadi, kelompok 2-nya Mbak Umul, kelompok 3-nya Mas Yudi. Siap Ibu. Oke, semua sudah siap ya? Ya, Bu. Ya, Kita Bu. memberikan LKPD. Nah, semua sudah membawa LKPD. Silahkan simak LKPD-nya. Di situ ada gambar anggota keluarga kita. Ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Nah, sekarang Ustazah akan membagikan kartu yang isinya nanti jawaban dari soal yang ada di LKPD. Baik, Ustazah bagikan. Oke, sudah. Nah, sekarang silahkan kalian semua berdiskusi, mendiskusikan sesuai LKPD, kartu apa yang cocok, nanti ditempel di LKPD ya. Ya, Bu. Oke, baik, silahkan dikerjakan. Ustazah tunggu 5 menit. Baik, Ustazah. Ini bagaimana cara mengerjakannya, Ibu? Gimana? Bagaimana Nah, di cara situ. mengerjakannya ini? Di LKPD itu ada gambar-gambar anak laki-laki dan perempuan ya. Ada kakak, ada adik, ada ayah, ada ibu, ada keluarga, anggota keluarga yang lain. Nah, kartu Ustazah ini berisi laki-laki, perempuan sudah terpisah. Nanti kalian tinggal menempelkan saja kartunya ya. Ini ikut laki-laki atau ikut perempuan, didiskusikan. Ya, Ibu. Bu, Mulyono mengganggu terus, Bu. Rame terus, Bu. Ya, tidak boleh saling mengganggu ya. Tidak, Bu. Ini gimana jawabnya ini? Nah, jangan lupa di rumah dibaca atau enggak materi yang lalu. Yang lalu kan sudah untuk karakteristik ciri-ciri laki-laki dan perempuan. Untuk hari ini kan kita tinggal menerapkan saja untuk anggota keluarga kita. Lemnya mana? Lemnya untuk nempel kok nggak ada, Mulyono ini. Gantian ya. Satu kelompok kemarin sudah ada lemnya masing-masing. Bagi, Bu.
disembunyikan sama Wulono. Tidak, Bu. Ayo, silakan didiskusikan. Yang belajar pasti sudah bisa untuk membedakan karakteristik laki-laki dan perempuan. Dikerjakan semua, Bu, ya? Bu. Dikerjakan semua cuma 5 nomor aja. Ya, Oke, Bu. sudah. Waktunya hampir habis. Belum selesai, Bu. Belum, Ibu. Sudah, Ibu. Lemnya belum dikasih sama Wulono ini. Sebentar, Bu, sebentar. Tinggal 2, Bu. Oke, baik. Jangan lupa bekerja sama. Itu Mbak Eka dibantu temannya. Baik, Bu. Siap, Bu. Siap, ayo. Ini Oke, nggak baik. mau Terima bantu, kasih Bu. anak-anak semua sudah selesai ya. Oke, silahkan dikembalikan alat-alatnya ke tempat semula. Baik. Sekarang selanjutnya silahkan kelompok kalian memilih temannya yang akan mempresentasikan hasil dari LKPD kalian. Tidak harus ketua kelompok loh ya. Bergantian, semuanya bisa mewakili untuk tampil. Jangan selalu ketua kelompok yang mempresentasikan. Iya, Bu, kelompok saya nanti Mulyono yang Ya, Ibu. mempresentasikan, Bu. Baik. Silakan kelompoknya Mas Yadi, siapa yang akan mewakili? Mungkin saya, Ibu. Mas Yadi, Bu. Saya sendiri, Bu. Apa, Bu? Apa ini? Bisa, Bu. Siapa ini, Ibu? Saya yang mau mempresentasikan, Ibu. Oke, silakan. Ya, Ibu. Mas Yadi ya. Ini gambar pertama ayah masuk laki-laki, Ibu. Ayah masuk laki-laki. Coba dilanjut aja dulu. Tapi gambarnya Kemudian, itu rambutnya panjang loh, Pak. Gambarnya rambutnya panjang loh ya, Di. ayo, Ayah Itu rambutnya bisa kok panjang. kelompok lain bisa menanggapi. Ayahnya seniman, jadi rambutnya panjang. Iya. Kan seniman bisa Biasanya yang rambutnya panjang kan Ibu ya. Kan ini seniman. Tidak selalu ibu, anak-anak ya yang rambutnya panjang itu. Kemarin apa namanya? Ada 2 jenis kelamin. Apa namanya tadi? Perempuan dan laki-laki. Pinter Mbak Omul, laki-laki Laki-laki dan dan perempuan. Tidak semuanya yang rambutnya panjang itu ibu ya. Ada teman Oh, kita iya, juga iya, kan iya. yang rambutnya panjang. Oke, pinter. Berikutnya Mas Yadi. Ya, Ibu. Itu yang gambarnya Ini kecil siapa berarti? Laki-laki atau perempuan? anak kecil masuk perempuan, Ibu. Oke, baik. Untuk kelompok lain coba diperhatikan salah atau betul? Betul, Bu. Betul, Bu. Oke, pinter. Baik, dari kelompok Mas Yadi sudah mempresentasikan semuanya. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Yadi. Oke, kelompok 2 tadi kelompoknya Mbak Umul ya. Mbak Umul, siapa yang akan mewakili untuk presentasi? Nggak harus selalu Mbak Umul, boleh nanya yang lain ya. Ayo Umul maju. Ayo semangat. Umul maju, Umul. Saya Oke, Mbak saja, Umul, silahkan Ustazah. mempresentasikan. Iya, silahkan. Yang lain mendengarkan loh ya, nggak boleh kami sendiri. Untuk yang nomor 1, menurut kelompok saya itu masuk perempuan, Ustazah. Iya. Kelompok lain gimana nanggapinya? Sudah betul atau tidak sama dengan hasil kelompoknya? Betul, Bu. Oke, pinter. Sudah betul ya. Oke, dilanjut Mbak Umul. Yang nomor 2 itu masuk laki-laki, Ustazah. Karena itu kan gambarnya itu adik ya, gambar anak kecil, tapi khusus laki-laki itu. Iya, rambutnya. Rambutnya pendek itu, Ustazah. Bagaimana kelompok yang lain? Betul ya? Kalau rambutnya Tuh. pendek itu laki-laki ya, Ustazah? Nah, kita kalau anak laki-laki itu harus rambutnya dibiasakan rapi ya, tidak boleh berambut panjang supaya rapi, supaya ganteng. Seperti Mas Yudi rambutnya pendek kan, selalu pendek. Mau rambutnya dipanjangin sampai kuncir gitu. Nanti kayak Enggak, perempuan enggak. lah, Ustazah. Iya kan? Nggak mau kan Mas Yudi? Nggak mau, nggak mau. Pinter. Baik.
Oke, Mbak Umul sudah mempresentasikan dari hasil kelompoknya. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Umul. Baik, anak-anakku semuanya hebat. Tinggal satu kelompok ya. Kelompoknya Mas Yudi, siapa yang mewakili untuk presentasi? Tadi yang mewakili Mulyono, Mas Bu. Yudi, Bu. Boleh, silakan Mas Mas Yudi, Bu. Loh, tadi katanya Baik, kamu. Bu. Tadi Halo. katanya kamu. Halo. Ayo maju semua, maju semua. Tadi sudah diputuskan Ayo, siapa kamu. Di Maju tempat. dari semua. kelompoknya. Jadi yang Mulyono Saya maju. dulu ya. Ya, silakan Mas Mulyono. Mas Baik, Mulyono Bu. presentasikan. Ya, saya bacakan. Menurut kelompok kami, yang nomor 1 itu laki-laki, Bu. Kalau yang nomor 2 itu juga laki-laki. Karena biasanya kalau Bagaimana kelompok lain untuk menanggapi yang nomor itu 1? adik itu rasanya potong pendek. Walaupun perempuan. Bagaimana kelompok yang lain? Sudah Tapi betul? wajahnya nomor 2 itu wajah perempuan Mulyono. Itu salah, laki-laki itu. Oh, salah. Tolong dibantu. Nah, tadi Mulyono ngeyel aja loh, Pak. Ngeyel aja ini. Ngeyel aja, Katanya ini katanya ini perempuan loh, padahal itu laki-laki. Loh. Saya udah ngomong laki-laki, tapi tetap aja. Oh, ini laki-laki ya? Laki-laki apa perempuan ya? Gimana kelompok yang Perempuan, biasa menanggapi ya? Perempuan Mulyono. Tapi wajahnya pendek. Nah, sudah paham untuk kelompok 2? Ya, Bu. Kelompok 3 ya, kelompok 3 sudah paham ya, nomor 2 dibenahi, Ya, itu Bu. masih salah. Terima kasih, Bu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, dilanjutkan Mas Mulyono untuk mempresentasikan yang nomor berikutnya. Oke, baik, semuanya sudah selesai ya. Terima kasih untuk Mas Mulyono yang sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Tepuk tangan untuk hasil presentasi kelompok 3. Baik, anak-anakku semuanya, kita sudah berdiskusi dan sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Nanti hasil dari LKPD kalian yang salah bisa dibenahi sesuai hasil kelompok, ditata yang rapi, silahkan dikumpulkan di mejanya Ustazah. Baik, Ustazah. Ya, Bu. Oke, pintar semuanya. Boleh ini punya saya diskusikan ya ini Bu. Ayo ditata yang rapi. Mas Yadi, sebagai ketua kelas harus merapikan itu. Dirapikan dulu ya. Ya, Dicek Ibu. hitung untuk teman-temannya sudah pas 12 atau belum? Kurang 1 Ibu. Siapa yang kurang 1 belum dikumpulkan? Ayo dicek di loker. Atau jangan-jangan di meja temannya. Dicek ya, kurang siapa? Saya Punya Ibu Sujiati itu nggak ada, Ibu. Punya lengkap Sujiati nggak ada Ibu. merevisi. Oke. Sudah semuanya ya? Sudah. Ada Ibu. Ibu. Baik, anak-anak masih semangat ya? Semangat, Bu. Semangat. Oke, terima kasih. Kita harus selalu semangat. Oke, tepuk semangat. Oke, kita ulang ya. Tepuk semangat. Baik. Nah, sekarang Teda akan membagikan LKPD satu-satu untuk dikerjakan mandiri ya. Nah, silakan dikerjakan. Terus Teda kasih waktu 10 menit. Ya Ibu. Mulyono nyontek saya, Bu. Tidak boleh nyontek ya, ini kerja mandiri. Yudi ada sensitif, Bu. Tidak, Bu. Ya tadi. Sensitif. Menyelesaikan pekerjaannya sendiri-sendiri.
Iya Bu, ini saya udah ngadakan minyak saya Bu. Punya saya dibawa kabur sama Sujiati, Bu. Ayo Mbak Sujiati. Iya Bu, Duduk di maaf Bu. kursinya masing-masing. Jadinya itu Bu yang nakal-nakal duluan Bu. Nah, akhirnya kan kena kan? Tadi aku lihat Yadinya yang nakal-nakal duluan sama Sujiati. Main mata. Maaf Ibu. Ayo, waktunya 5 menit lagi, dikerjakan sendiri. Ustazah amati dari sini loh, kalau ada yang nurun temennya, Ustazah lihat. Oke, baik. Waktunya habis, semuanya sudah selesai? Belum Ibu, pensil saya tumpul. Yang lain bisa dikumpulkan ya. Terus Mbak Erna bisa merapikan pensilnya, terus segera diselesaikan. Ini saya pinjami pensilnya Mbak Erna. Pakai punya saya ya pensilnya. Mengumpulkan yang lain di depan supaya Mas Yadinya menara soalnya ya. Menata LKPD, ditata yang rapi dan sekalian dihitung jumlahnya sudah pas atau belum dengan seluruh teman kita. Ya Mbak Erna segera menyusul. Ini baru 10 yang mengumpulkan Ibu. Ayo waktunya habis segera anak-anak. Itu si Erna belum selesai Bu, pensilnya masih itu Pak. Sebentar, Bu, masih kurang sebentar Bu, kurang 1 Bu. Sudah Ibu, sudah selesai. Gimana Mas Yadi, sudah lengkap? Sudah lengkap Ibu. Oke, baik, terima kasih. Semuanya kembali ke tempatnya masing-masing, duduk yang rapi. Baik, anak-anak, untuk kegiatan hari ini kita telah belajar tentang karakteristik jenis kelamin dari anggota keluarga kita. Ada ayah, ada ibu, ada adik, ada kakak, bahkan ada nenek atau kakek yang jika tinggal di keluarga kita berarti ikut terhitung anggota keluarga kita. Di rumah siapa yang punya adik? Angkat tangan yang punya adik. Saya Bu. Iya Bu. Saya Bu, punya Bu. Oh, banyak yang punya adik. Kalau punya kakak? Saya Bu punya kakak. Oh iya, pinter. Saya juga punya kakak. Nah, pintar semuanya. Jadi anak-anakku semuanya sudah paham ya bagaimana kita membedakan karakteristik jenis kelamin anggota keluarga kita. Mungkin ada yang belum paham bertanya. Silahkan bertanya. Mas Mulyana sudah paham ya? Mau tanya Ibu. Oh iya, silahkan. Itu Ibu, di rumah saya kan ada paman saya. Itu kan anaknya kakek nenek saya. Apa itu termasuk anggota keluarga juga? Ada siapa? Ada paman Ibu, anaknya Ada nenek. paman. Kalau pamannya itu nanti kan kalau malam pulang atau tinggal berkunjung saja atau tinggal satu rumah? Pulang Ibu, kalau siang kan sekolah, jadi kalau malam pulang. Berarti punya rumah sendiri kan? Yang Tidak Ibu, tapi satu keluarga, anaknya nenek, tinggal sama ibu saya. tinggal sama ibu untuk setiap hari. Iya, tinggal dengan saya, dengan ibu, bapak, terus dengan kakek, nenek, saya juga kakak. Oh iya, kalau tinggal satu rumah dalam kesehariannya, anggota keluarga kita itu yang tinggal di rumah, hari ini yang kita pelajari kan anggota keluarga kita di rumah, ya. Anggota keluarga kita di rumah. Kalau memang itu tinggal bersama kita, itu memang terhitung anggota keluarga kita. Dan itu kita memang ada yang disebut keluarga inti, ya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Kalau keluarga inti itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dan anak itu kalian tahu sendiri, itu ada kakak, ada adik, ada kalian sendiri.
nanti kita pelajari pada materi berikutnya ya. Oh iya, Bu. Iya, Ibu. Oke, baik. Ada lagi yang ditanyakan anak-anak? Gak ada, Bu. Oke, baik. Terima kasih anak-anakku semuanya. Hari ini kita telah belajar perbedaan karakteristik anggota keluarga kita, yaitu karakteristik laki-laki dan perempuan. Anak-anakku semuanya, dalam kehidupan kita harus selalu bersyukur, ya. Bersyukur atas semua yang bisa kita nikmati. Tadi pagi, alhamdulillah kita sudah bersyukur, harus mengucapkan bersyukur karena kita sudah bisa bangun dalam keadaan sehat. Siapa tadi yang sudah mengucapkan alhamdulillah saat bangun tidur? Sudah membaca doa bangun tidur? Pinter, semuanya sudah berdoa dan juga sudah bersyukur. Karena begitu banyak nikmat dari Allah yang diberikan pada kita. Nikmat sehat, nikmat kita bisa belajar hari ini dengan lancar, seperti itu ya. Baik, anak-anakku semuanya, untuk pembelajaran berikutnya nanti kita akan belajar karakteristik jenis kelamin laki-laki dan perempuan untuk di sekolah. Baik, untuk kegiatan hari ini, Ustadzah akhiri sampai di sini. Sebelum kita pulang, kita beres-beres dulu. Semuanya dirapikan, jangan ada yang ketinggalan. Beres. Yang rapi. Ayo beres-beres. Yang rapi. Coba dicek lokernya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Ya, Bu. Yang pensilnya jatuh di bawah bangku, diambil nanti di rumah cariin. Baik, sebelum kita pulang dirapikan bangkunya, kursinya, tasnya, lokernya semuanya dicek. Sudah masuk tas semuanya? Ya, Bu. Sudah, Ibu. Oke, sudah siap untuk pulang? Ya, Bu. Oke, mau pulang sekarang atau? Masih mau Sekarang, Bu. bersama Ustaz? Sekarang Bu, pulang Bu. Pulang lagi kiri dulu. Mau bermain. Mau bermain, baik. Nah, ini Ustazah tampilkan lagi slide-nya ya. Nah, ada gambar-gambar itu. Anak laki-laki dan anak perempuan. Ini, Mas Yadi, coba dipegang spidolnya. Ya, nanti seperti biasa, spidolnya dikasihkan teman sangkunya. Kita nyanyi. Cuplak, cuplak, suwang, suwangnya siapa yang megang spidolnya? Nah, Mbak Isah ya, Mbak Is, megang. Ya, Bu. Nah, coba dilihat ini di slide-nya ini. Ustazah akan tunjuk. Ini gambar laki-laki atau perempuan? Perempuan, Ustazah. Nah, bagaimana yang lain? Laki-laki, Bu. Perempuan itu cuma rambutnya yang pendek, itu pakai rok, nggak pakai celana. Rok ya. Sudah pintar Mbak Isa, Mas Yadi diperhatikan ya. Kan itu pakai rok panjang ya. Dan karena masih kecil rambutnya masih pendek itu ya. Nanti bisa belajar lagi. Nah, baik anak-anak, waktunya sudah habis. Alhamdulillah untuk pembelajaran kita hari ini. Baik, anak-anak semuanya kita siap-siap untuk pulang. Mas Yadi, silahkan dipimpin doa. Ya, Ibu. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tepuk tangan semuanya.
Ustazah akhiri untuk pembelajaran hari ini. Ada salahnya dari Ustazah, mohon maaf dan tetap semangat untuk belajar besok, oke? Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Support semuanya. Bagus sekali Bu Eli, sudah sangat bagus sekali. Recordnya Pak Yadi. Terima kasih Pak Dwi. Sangat bagus sekali. Hanya mungkin saran saya masih ada ketika Ibu bertanya itu yang jawab bersama-sama. Gitu ya, barangkali ketika Ibu sebelum memberikan kesempatan menjawab, tunjuk saja, Yadi bagaimana jawabanmu kira-kira. Jangan sampai nanti ketika menjawab mereka kur bersama-sama. Pak Yudi menjawab, Bu Siti menjawab, akhirnya suasana kelas tidak menjadi ramai gitu ya, gitu ya. Itu komentar saya Bu Elis ya, barangkali ke depan mungkin bisa ditandani lagi. Jadi ketika dikomunikasikan pertanyaan, ditunjuk, tolong dijawab, Umul gimana kira-kira jawabanmu? Ini laki-laki atau perempuan, gambarnya seperti ini, gitu misalnya. Sehingga tidak ada yang dijawab oleh mereka. Itu aja komentar saya Bu Elis. Sangat bagus, sudah sangat bagus. Terima kasih Pak Dwi. Tinggal nanti saya mempersiapkan medianya, saya selesaikan dulu. Oke, tinggal medianya. Pak Adi, komentar Pak Adi. Baik, terima kasih Pak Dwi. Bu Elis, ini memakai RPP yang aksi 1 ya? Iya Pak. Oke, terima kasih. Yang PBL itu? Iya Pak. Menyelesaikan masalah yang apa di LKPD tadi. Oke, terima kasih. Gimana jenenganmu saya lihatnya secara diskusi tadi. Oke. Saya ini sedang membaca RPP panjenengan. Yang saya bawakan yang PPKN. Oke, terima kasih. Ya udah. Pada umumnya sudah sangat bagus sekali, sempurna. Saya senang pembelajarannya. Walaupun di dalam daring kayak begini, masih anak-anak, artinya murid-murid bisa mengikuti dengan aktif ya. Seperti itu nanti kerjasamanya antara guru dan siswa seperti itu. Cuma betul yang katanya Pak Dwi tadi, saya setuju sekali itu dalam catatan kita bahwa ketika menjawab, mending daripada dilempar secara umum itu mending ditunjuk saja gitu, gantian misalkan. Ini coba ini jawabnya bagaimana? Kemudian Yudi dan sebagainya. Itu betul itu karena untuk mengurangi kata-kata atau keramaian yang tidak penting ya. Betul sekali kata Pak Dwi, betul itu. Kemudian yang kedua tentang evaluasinya tadi saya belum menangkap tadi ya. Evaluasinya itu gimana bentuknya Bu? Evaluasinya itu gambar-gambar saja Pak, gambar-gambar anggota keluarga laki-laki dan perempuan seperti itu. Terus yang slide pertama itu rencananya saya mau menampilkan gambar anggota keluarga. Oh iya, paham. Tadi itu yang secara lisan ya, nggih pun gitu aja. Sudah cukup dari saya cuma seperti itu. Ya mungkin nanti lebih untuk penampilan selanjutnya semoga ada share screen-nya ya. Jadi ini memang pembelajaran daring. Jadi memang pembelajaran daring. Jadi apapun yang bisa dilihat siswa selain ceramah guru itu harus ada, misalkan ada gambar pohon keluarga misalkan, itu bisa dilihat juga. Jadi share screen itu senjatanya. Ibarat kita di papan tulis ya PowerPoint di layar proyektor, papan tulis. Di sini disediakan untuk share screen-nya itu. Terima kasih Bu Elis. Semoga sukses. Itu aja. Nggih. Teman-teman yang lain teman-teman komentarnya. Halo ya, teman-teman yang lain monggo. Dari saya Bu Elis. Nggih, monggo Bu Eni. Nggih, tadi yang di awal pembelajaran saya lihat tadi kok yang mengabsen kok muridnya, biasanya kan bu gurunya gitu Bu. Oh iya, kalau di tempat saya ini yang mengabsen muridnya Bu. Ada jadwal piket, terus dari jadwal piket itu ada perwakilan temannya yang mengabsen. Jadi saat saya sudah datang itu
tinggal ngecek saja. Kebiasaan di sekolah saya memang tugas piket anak itu termasuk mengabsen temannya seperti itu. Jadi sudah dibagi ya Bu nggih? Iya. Nggih, terima kasih Bu Elis. Sama-sama. Iya, mungkin lazimnya yang mengabsen itu kan guru nggih, tapi di sekolah saya itu untuk pendidikan karakter ya, kepemimpinan seperti itu. Jadwal piket itu dari anak sudah ada pembagian siapa yang mengabsen. Seperti itu. Sama Belis tempat saya juga yang piket, tapi nanti Bapak Ibu guru hanya mengingatkan lagi, menanyakan hari ini siapa yang tidak masuk. Inggih Pak, inggih. Yang lain? Yang lain? Halo? Sudah bagus semua yang lain? Halo? Gimana yang lain? Sudah bagus berarti Bu Eni, sudah tidak melakukan lagi dengan apa yang ditampil Ibu. Sehingga ketika besok, Saya cuma mau komentar. Menurut saya itu penampilan Bu Elis sudah sangat baik, Pak. Iya. Terus pembawaannya itu nyantai ke anak. Memang cara ngomongnya kan beda, nggak kayak saya banget. Soalnya kelas 2 ini. Iya, memang cocok banget untuk anak kelas rendah, Pak. Saya ngalamin sendiri, nggih. Memang Bu Elis itu sangat cocok banget untuk anak kelas rendah. Cara penyampaiannya itu lebih nyantai, terus lebih ngena ke anak. Sedangkan kalau saya di kelas 2, saya ngalamin sendiri, saya nggak bisa, Pak. Karena tutur katanya karena itu memang karakter, nggih, Pak, susah untuk ngubah. Tapi menurut saya keseluruhan Belis itu sudah baik, sudah cocok sekali. Mungkin benar kata Pak Dwi seperti yang tadi, kalau memang ada anak rame, kita kan sebagai guru harus memberikan tekanan sedikit. Mungkin ini khusus yang jawab saja, yang nggak jawab jangan bicara dulu atau pendapatnya nanti sebelum Ibu nanya baru kalian menjawab. Seperti itu, ada kesepakatan dulu di dalam kelas, seperti itu aja mungkin menurut saya Pak Dwi. Terima kasih. Terima kasih. Gumul kan teriak orangnya. Kalau Bu Elis kan iya, kalau apa-apa. Ya bagus lah. Nanti ada yang seperti Bu Umul, ada yang seperti Bu Elis, ada yang seperti Pak Yadi. Gitu. Yang lainnya, Bu Erna gimana Bu Erna? Halo Bu Erna, komentarnya Bu Erna. Ini saya cuma mau itu tadi Bu Elis nggih, untuk penentuan kelompok ini kan kita ikutnya PBL, jadi yang lebih aktif itu siswa. Apa tidak sebaiknya siswa saja yang menentukan kelompoknya? Jadi bukan ditentukan sama gurunya, ustazahnya gitu. Jadi biar tidak kelihatan guru terus yang aktif begitu, Pak. Enggak Bu, siap Bu Elis, gimana Bu? Iya Bu Erni, di kelas saya itu sudah sudah terbentuk kelompok yang sesuai kesepakatan mereka sebelumnya. Iya, mereka sendiri yang sudah membagi kelompoknya. Jadi untuk kegiatan diskusi, anak-anak sudah terbiasa untuk membentuk kelompok sesuai kelompoknya yang sudah terbentuk. Seperti itu. Jadi bukan Bu Elis yang menentukan tadi? Iya, sudah kesepakatan yang di awal sudah terbentuk sebelumnya ya. Karena kita kan ini dalam pembelajaran itu kalau anak kelas 2 sering sekali untuk diskusi. Seperti itu Bu Erna. Berarti kelompoknya dari pembelajaran pertama sampai nanti semester mungkin semester 1, semester 2 berarti kelompoknya itu terus Bu? Kalau itu kita kan ini dalam proses pembelajaran kita kan juga ada kesepakatan kelas. Seperti pembentukan kelompok itu juga nanti akan ada perollingan, tentu ada perollingan itu Bu. Untuk laki-laki dan perempuannya kan juga anak-anak supaya lebih
bisa berinteraksi dengan satu dengan teman yang lain seperti itu. Bahkan untuk penataan bangku dan kursi itu kita juga ada kesepakatan kelas beberapa lama untuk kita rolling. Misalkan sebangku, jadi itu tidak satu semester full sama kan, masa mau satu semester sama Bu Umul terus sebangkunya kan, itu anak-anak dibutuhkan untuk interaksi satu yang dengan yang lain, jadi seperti itu. Sudah ada kesepakatan kelas untuk di kelas kami. Oh iya, gitu ya. Makasih Bu Umul. Kok Bu Umul? Bu Elis. Sama Bu Erna. Ada lagi yang berkomentar? Suaranya Bu Erna lembut seperti orang Jawa Tengah ya. Kalau Bu Umul kan teriak kalau Jawa Timur gitu ya. Kalau Bu Erna kan lembut karena Jawa Tengah gitu ya. Ya Bu, gitu Bu Umul ya. Yang lain ada yang lain silakan. Mas Poliono mungkin. Sudah bagus Pak. Bagus. Oke. Secara umum semua mengatakan bagus ya. Kalau saya malah mengatakan sudah sangat bagus. Artinya Ibu tinggal mengembangkan ketika nanti ujian komprehensif ya, medianya disiapkan, kemudian barangkali ada hal yang perlu disampaikan di kelas itu apa saja nanti disiapkan saja. Mau dengan video boleh, mau dengan PowerPoint boleh, mau dengan Canva boleh, bla 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 bla. Sehingga ketika komprehensif itu betul-betul mencerminkan kemampuan Ibu yang sesungguhnya ya. Sehingga teman-teman juga terlena ketika melihat Ibu mengajar gitu ya. Gitu Pak Adi ya? Gitu Pak Adi? Ya, seperti itu mungkin. Ya. Ini bagaimana cerita gimana Pak Ketua Kelompok? Mana Ketua Kelompoknya? Halo Ketua Kelompok. Kalau sudah tidak ada masukan mungkin cukup Bapak. Cukup. Ini kan sudah jam 10.31 kan jadwal kita sampai 10.20. Kalau saya teruskan enggak apa-apa, cuman Ibu enggak keberatan lah. Bapak Ibu.